Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi bagian 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Kenapa pada bagian 2? Karena ini kelanjutan dari materi sebelumnya atau materi yang bagian pertama. Di sini ada 2 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, ini yang kemarin kan A, B, C, sekarang yang C, yaitu sebelumnya semoga kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun dan semoga diberi kesehatan kita semua. Oke, terima kasih. Kita akan bahas untuk materi C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, ini adalah kelanjutan pada materi sebelumnya. 1. Mencermati struktur teks deskripsi. Struktur adalah bagian terpisah pada teks yang membangun sebuah teks menjadi teks yang utuh. Teks deskripsi memiliki 3 unsur, yaitu identifikasi, klasifikasi, bagian deskripsi. Apa itu identifikasi? Identifikasi berisi penentuan identitas seseorang, benda atau objek. Pada struktur bagian identifikasi, objek didefinisikan secara umum. Misalnya tempat, benda, orang, atau sesuatu yang akan dideskripsikan. Bagian 2, klasifikasi. Klasifikasi berisi penyusunan bersistem dengan kelompok menurut suatu kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Pada bagian ini disajikan perincian bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan penulis. Untuk yang C yaitu deskripsi bagian. Bagian deskripsi bagian berisi simpulan atau kesan mengenai objek yang dibicarakan dalam teks deskripsi. Pada bagian ini memuat manfaat objek. Deskripsi bagian sekaligus berfungsi sebagai penutup teks. Jadi ketika kita ingin menulis teks deskripsi, kita ada struktur deskripsi, yaitu ketiga ini: identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Untuk selanjutnya, yang kedua, menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Berikut ini merupakan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Agak sama soalnya teks deskripsi. Yang pertama yaitu adalah kata rujukan. Apa itu kata rujukan? Kata rujukan kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Di sini ada kata rujukan meliputi ada kata ganti orang atau kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti kepunyaan. Contoh, kata ganti rujukan menggunakan kata ganti orang. Dia. Misal kita menggantikan kata ganti orang, dia biasanya, atau beliau. Untuk kata rujukan dengan kata penunjuk, contoh ini, itu, di atas, di bawah. Seperti itu. Contoh lagi kata rujukan kepunyaannya itu nyaan. Selanjutnya yaitu kata imbuhan. Di sini apa itu kata imbuhan? Kata imbuhan
adalah kata dasar yang mendapatkan awalan, akhiran, atau sisipan. Kita bahas satu persatu. Awalan perfect. Nah, ini contohnya awalan perfect. Dari meminjam. Nah, kata meminjam itu awalannya apa? Dari kata dasar pinjam. Nah, yang kedua yaitu akhiran. Sufiks atau bisa disebut sufiks. Lepaskan, contoh lepaskan. Nah, kata dasarnya apa? Lepas. Ada imbuhan akhiran kan. Nah, yang ketiga yaitu sisipan, infik atau bisa disebut infix. Gemetar, dari kata getar disisipi kata me. Oke ya, di sini sampai di sini. Yaitu selanjutnya kelompok kata frase. Kelompok kata atau frase. Apa itu frase? Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Artinya apa? Artinya di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Frase terdiri dari frase nomina, frase verbal, frase adjektiva, dan preposisi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu konjungsi. Mana dari konjungsi yang keempat ya. Konjungsi atau kata hubung. Konjungsi juga disebut kata sambung. Juga bisa. Konjungsi adalah kata untuk menghubungkan kata, ungkapan, atau kalimat dan sebagainya. Ada beberapa jenis konjungsi, misalnya konjungsi penambahan, konjungsi pilihan, konjungsi pertentangan, konjungsi perbandingan, atau konjungsi sebab akibat. Biasanya dengan itu kata hubung. Yang selanjutnya yaitu untuk menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi juga harus menggunakan bahasa kiasan. Teks deskripsi menggunakan bahasa kiasan yang meliputi perumpamaan atau metafora. Misalnya, tampak jelas kaki langit di seberang. Ini di contoh yang di slide ini yaitu bagai langit dengan bumi. Biasanya apa itu? Anak-anak sekarang itu sangat pinter sekali untuk menggunakan bahasa kiasan ini. Jadi saya kira sangat bisa lah untuk anak-anak pada saat ini atau anak-anak milenial. Untuk selanjutnya yaitu D. Tadi kan AB udah dibahas pada bagian 1, pada teks deskripsi bagian 1. Nah, yang ini yang video ini yaitu C dan D. Jadi biar tidak terlalu panjang videonya dan teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian bisa lebih mencerna pada materi bagian ini. Oke. Yaitu menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Menyajikan teks deskripsi secara lisan. Bagaimana caranya kita berlatih? Caranya kita berlatih menyajikan teks deskripsi secara lisan yaitu dengan mengamati atau melihat video ataupun gambar mengenai objek yang akan dideskripsikan. Misal, video tentang jalan-jalan di tempat wisata. Kalian bisa berlagak seperti reporter atau reporter acara jalan-jalan tersebut dengan mendeskripsikan keindahan wisata. Nah, seperti itu. Nah, dan jangan lupa perhatikan intonasi dan gerak-gerik tubuh untuk lebih meyakinkan pendengar. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menyampaikan teks deskripsi secara lisan, yaitu ini ada materi, yang kedua pola pengembangan yang digunakan, yang ketiga bahasa,
Dan yang keempat, aspek-aspek berbicara. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama yaitu materi. Materi dalam tes deskripsi berupa gambaran objek yang diamati, dilihat, didengar, atau dirasakan. Misal melihat tayangan video atau gambar. Oke ya. Jadi kita yang pertama yaitu harus materi yang perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu pola pengembangan yang digunakan. Nah, pola pengembangan yang digunakan pada saat ini yaitu pola pengembangan spasial atau sudut pandang. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Nah, bahasa di sini gunakan bahasa yang efektif dan komunikatif agar tes deskripsi tersebut yang kalian sampaikan itu bisa mudah dipahami sehingga pendengar itu seolah-olah merasakan apa yang kalian sampaikan. Nah, contoh yang tadi itu kalian menjadi reporter ketika ada di acara jalan-jalan wisata misalnya. Kalian harus menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang efektif sehingga orang yang mendengarkan itu mudah untuk memahami apa yang kalian sampaikan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek berbicara. Nah, perlu diperhatikan juga ada beberapa aspek yang berbicara. Vokal. Nah, vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, itu juga harus jelas ketika menyampaikan tes deskripsi secara lisan supaya pendengar itu ini jelas seperti itu. Nah, yang kedua yaitu intonasi dan artikulasi yang kalian gunakan ketika menyampaikan tes deskripsi secara lisan. Jadi artikulasinya itu supaya jelas. Jadi vokal, A, I, O dan intonasinya juga harus bagus dan artikulasinya juga harus bagus. Nah, bukan hanya itu, gunakan mimik dan gestur yang mendukung isi tes deskripsi tersebut. Nah, ketika kita menggunakan menyampaikan tempat wisata, masa kita menggunakan mimik yang sedih atau gestur yang sedih? Nggak mungkin toh. Kita harus menggunakan mimik yang bahagia meskipun pada saat itu kita tidak lagi bahagia, kan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu menulis teks deskripsi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi. Nah, kalian bisa mengambil dari video yang sudah diamati dan dipraktikkan secara lisan. Yang pertama yaitu langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi itu. Yang pertama yaitu menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Jadi sebelum kita menulis apapun ini dan ini akan menulis teks deskripsi. Nah, kita harus tahu apa tema yang kita ambil atau apa objek yang akan kita bahas. Nah, itu dulu yang memang harus dimunculkan dalam diri kita. Contoh, kita mau bahas sekolah. Nah, itu jadi sekolah, objeknya sekolah yang kita bahas, temanya bla 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 dan seperti itu. Yang kedua, menentukan tujuan. Nah, ketika kita menulis, kita harus tahu tujuannya apa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap tema atau objek yang akan kita bahas. Nah, ketika kita sudah menemukan tema, sudah menemukan objek atau sudah menentukan tujuan, selanjutnya apa? Mengumpulkan data-data. Nah, data-data itu berupa apa ya? Berupa apa yang akan kalian sampaikan itu dikumpulkan dulu. Nah, setelah itu kalian pelajari. Jadi nanti penyusunannya itu enak. Ini secara runtut seperti itu. Nah, setelah data-data terkumpul, ini loh yang D.
setelah data-data terkumpul, melakukan penyusunan data atau menyusun kerangka karangannya. Yang tadi apa yang saya ucapkan kan benar. Ketika data sudah terkumpul, baru melakukan penyusunan data. Seperti itu. Yang menguraikan kerangka karangan menjadi tes deskripsi yang disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi setelah data sudah ada, terus melakukan penyusunan data, baru diuraikan. Setelah diuraikan baru. Nah, tapi diuraikannya harus disesuaikan dengan tema yang sudah ditentukan. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menyusun tes deskripsi. Nah, menyunting tes deskripsi. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang atau langkah-langkah yang untuk menyunting tes deskripsi. Menyunting dilakukan untuk tujuannya apa? Menyunting ini tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah untuk menyunting tes deskripsi, yaitu membaca dengan teliti. Nah, kita wajib untuk membaca dengan teliti apa yang harus kita sunting. Apa ya bahasa lainnya sunting? Atau gantilah. Atau diperbaiki, apa yang harus kita perbaiki. Nah, makanya kita harus membacanya tulisan tersebut dengan teliti. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Nah, supaya tes deskripsi itu menjadi sempurna, kita harus memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Yang ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut. Nah, ada beberapa. Ketika kita sudah menulis tes deskripsi, kita harus mereview ulang supaya kita tahu apakah di sana ada kalimat yang tidak runtut, makanya harus kita ubah. Nah, yang keempat yaitu memperbaiki paragraf sehingga menjadi paragraf yang baku. Seperti itu. Nah, yang B, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan atau menyunting tes deskripsi, yaitu pertama adalah ketepatan penulisan ejaan. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Dan yang keempat, keterpaduan paragraf. Oke. Untuk pembahasannya ini sudah sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa diserap dengan baik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa bersyukur dalam hal apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.